dengan peristiwa KDRT, seorang perempuan dianiaya oleh suaminya. Dalam rangka menghentikan penganiayaan, dia melakukan usaha menghentikan penganiayaan dan mengambil barang apa saja untuk melakukan perlawanan yang berakibat kepada yang melakukan penganiayaan tadi mati. Dan itu penelitian tadi berdasarkan berkas perkara pembunuhan selama 2 tahun, jadi setiap hari itu diperiksa, dianalisa, dan terdapat kurang lebih 20% peristiwa seperti itu. Jadi yang sebetulnya menjadi provokator yang mengawali konflik adalah yang mati, bukan korbannya. Jadi dalam teori itu menekankan bahwa korban kejahatan itu juga punya andil terhadap kejahatan yang terjadi. Justru dia yang paling utama. Baik. Tadi saudara ahli menjelaskan mengenai adanya cukup waktu tadi mengenai pembunuhan direncanakan. Nah, ketika seseorang itu emosional yang sangat memuncak. Nah, itu menurut pengamatan atau penelitian yang ahli itu berapa waktu untuk penyusunan rencana terhadap seseorang yang mengalami kondisi emosional yang sangat memuncak begitu? Ya, hanya dikatakan begini, bahwa tindakan yang menyebabkan matinya orang lain tadi dilakukan ketika dia berada di dalam puncak kemarahan dan tidak ada intervensi apapun yang menyebabkan pelaku bisa berpikir alternatif dari melakukan tindakan yang menyebabkan matinya orang lain tadi. Jadi itu relatif sekali. Jadi berarti tidak ada batasan waktu. Nggak ada. Ketika seseorang itu dalam emosional tidak ada batasan waktunya. Karena bisa diintervensi ketika misalnya mau melaksanakan tadi tindakan yang menyebabkan matinya orang lain, tiba-tiba ada petir yang keras sekali. Dia bisa kemudian terintervensi untuk kemudian berpikir. Saya lanjutkan. Ya. Mengenai koordinator tadi Bapak kan menjelaskan mengenai pembunuhan berencana. Ya. Nah, ketika yang merencanakan tadi kan Bapak sebut ada koordinator. Nah, ketika koordinator itu tidak menyampaikan, tidak menginformasikan apapun kepada peserta yang terjadi di dalam lokasi tindak pidana, itu apakah boleh dinyatakan sebagai pelaku peserta? Sedangkan dia tidak pernah mendapatkan informasi atau penjelasan apapun dari yang Bapak sebutkan tadi koordinator itu. Di dalam suatu interaksi sosial ada perintah yang bersifat verbal, aktual, nyata, tapi ada juga perintah yang bersifat simbolik. Dan itu berkembang ketika dalam kelompok orang tadi sudah menjadi kelompok dalam kurun waktu yang relatif lama. Jadi misalnya begini, bagi seorang anggota polisi bertemu dengan anggota polisi yang lain yang pangkatnya lebih tinggi, dia tidak begitu mengenal, dia akan manggil komandan. Kalau dia tahu di jenderal, jenderal. Tapi ketika hubungan tadi semakin akrab, dia ubah. Ya, bisa abang, bisa bapak, bisa apa. Jadi itu tergantung dari bagaimana dinamika kelompok itu sendiri. Gitu. Bagaimana dia mengerti kalau itu akan dilakukan pembunuhan? Tergantung dari perintah yang biasanya dipahami sebagai tindakan tertentu. Iya, emang ada perintah tertentu untuk melakukan pembunuhan, Pak? Saya tidak tahu, tapi kalau dari berkas acara yang saya diberikan kepada saya, kronologi, ada perintah itu. Dalam kronologi yang diberikan kepada saya oleh penyidik ada. Oke, saya lanjutkan ke forensik, ke visum Ibu Farah. Ibu Farah, ini hanya untuk memastikan aja Pak, Ibu, itu mengenai supaya tidak menjadi isu di publik, itu mengenai otak itu memang ada pemindahan setelah Ibu melakukan visum ya? Oh baik, jadi setelah pemeriksaan otopsi selesai,
Jadi otopsi itu kan kita memeriksa semua organ. Semua organ kita periksa, kemudian dikeluarkan. Setelah selesai, maka akan dikembalikan kembali ke dalam rongga tubuh gitu. Memang pada saat itu pengembalian itu masuk intinya dilakukan ke dalam rongga tubuh karena memang akan dilakukan proses tindakan embalming pasca otopsi. Sehingga untuk memaksimalkan embalming itu kami rendam dengan formalin dan dimasukkan ke dalam rongga perutnya. Oh, jadi itu hal yang wajar dilakukan pemindahan ke organ perut? Bukan hal SOP yang wajar? Itu SOP kami adalah semua organ yang telah diperiksa dimasukkan ke dalam rongga tubuh. Jadi tidak ada satupun organ yang diambil ataupun yang ditinggalkan di luar rongga tubuh. Oke, ini supaya menjadi fakta persidangan saja. Apakah di jenazah Joshua itu ada bekas sayatan pisau atau tusukan pisau? Bekas sayatan yang saya lakukan dengan sengaja, betul itu saya lakukan, itu untuk upaya untuk mengeluarkan peluru. Di luar yang Ibu lakukan? Di luar yang saya lakukan, pada jenazah sendiri saat datang tidak kami temukan ada luka-luka lain selain luka tembak. Oke, ke Pak siapa? Pak Ari. Hal yang sama, pertanyaan yang sama, supaya menjadi fakta persidangan. Ya, saya rasa sudah kita jelaskan dari tadi, Yang Mulia. Sudah kita jelaskan beberapa kali bahwa tidak ada kekerasan, luka-luka lain selain kekerasan akibat senjata api. Nah, ke Ibu Farah, pada waktu Ibu Farah melakukan visum, itu ada nggak Ibu bertemu dengan keluarga Joshua pada waktu itu? Saya waktu itu bertemunya setelah pemeriksaan selesai. Oke. Saya bertemu dengan salah satu anggota yang dikenalkan oleh penyidik sebagai adik dari almarhum Joshua. Nah, apa yang Ibu jelaskan kepada adik Joshua pada saat itu? Saya jelaskan mengenai prosedural otopsi, sebagaimana hubungan antara dokter dengan klien. Jadi kemudian saya persilahkan kepada anggota keluarga jika memang ingin ikut pulasara, maka dipersilahkan. Tapi saat itu memang waktunya sedikit sehingga saya hanya menyampaikan itu saja. Nah, mengenai luka yang di jenazah Ibu tidak menjelaskan? Tidak, karena memang luka-luka itu adalah bukti material nanti yang menyampaikan kewenangannya dari penyidik. Jadi kalau kepada keluarga kami sampaikan mengenai proseduralnya serta mengenai pembolehan keluarga untuk ikut pulasara. Cukup? Satu lagi Yang Mulia, Okay. Ke digital forensik. Boleh dibantu saudara ahli, boleh dilakukan pengecekan terhadap HP atas nama Kodir 087 88 22 Saya ulangi. Mohon waktu, Pak. Namanya siapa, Pak? Kodir. Diryanto. Irianto. Tapi panggilan akrabnya Kodir. Ada? Saudara saksi ketemu? Tidak ditemukan, Pak. Irianto, Kodir. Sambil mencari Yang Mulia, Ya. ada teman saya yang mau bertanya. Enggak, satu kan tadi saudara minta waktunya sudah habis. Satu. Tadi 20 menit, satu saja. Mohon Yang Mulia, satu aja Yang Mulia. Mohon izin Yang Mulia. Oke, satu aja terakhir ya. Iya, ini belum 20 menit juga Yang Mulia. Iya, baik. Untuk ahli kriminologi, Profesor Mustafa. Iya, dari CV Bapak ini kalau lihat sudah 6 kali, 3 kali diantaranya Bapak diminta oleh terdakwa untuk jadi ahli. Nah, saya penegasan terkait dengan victim precipitation. Nah, dalam kasana hukum kita, Pak, apakah ini kemudian jadi pertimbangan hukum, Pak? Victim precipitation atau gara-gara korban kemudian pelaku bertindak, provokasi dari korban.
Saya tidak mempelajari hukum. Jadi saya tidak bisa memberikan penjelasan apakah itu bisa menjadi pertimbangan hakim di dalam memutus. Oke. Cukup. Silakan Satu penasihat lagi, hukum satu lagi yang mulia. Eliezer. Yang mulia satu lagi. Profesor. Nah, tadi Profesor menyinggung mengenai karakter sosial budaya. Nah, karakter sosial budaya pada pelaku dalam kriminologi seperti apa ditempatkan, Pak? Adakah pengaruh dalam memicu ledakan amarah bagi pelaku untuk bertindak dalam keadaan emosi? Saya tidak bisa menganalisa karena saya tidak mempunyai informasi tentang terdakwa. Oke, cukup. Terima kasih. Silakan penasihat hukum Eliezer. Waktu saudara 20 menit. Terima kasih, saudara ahli. Kami langsung kepada